Halo Pionos, kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, di sini saya ingin berbagi seputar update mengenai KYC gitu ya. Jadi harap diperhatikan untuk informasi ini, jangan di skip videonya agar kalian tidak gagal paham. Oke, kita akan langsung saja ke peringatannya atau ke penjelasannya ya terkait KYC. Harap jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Terima kasih. Oke, kita akan langsung saja ke penjelasannya. Pertanyaan: apakah akan ada KYC massal atau akan terus diluncurkan dalam batch? Jawaban: awalnya batch kecil dan segera masa KYC, untuk tujuan meningkatkan sistem untuk skala untuk masa KYC. Baru-baru ini, kami telah merilis batch kecil slot dalam aplikasi KYC Pi di browser Pi untuk mengunggah dokumentasi KYC untuk pengujian, tujuan debugging, algoritma dan peningkatan kinerja. Setelah perbaikan dan skalabilitas selesai, para perintis akan dapat pergi ke aplikasi KYC Pi untuk mengirimkan dokumentasi KYC mereka. Pertanyaan: apakah perintis akan diberitahu ketika KYC tersedia secara luas? Jawaban: ya. Mereka akan diberitahu dalam pengumuman kami dan juga dapat diberitahu oleh anggota tim rujukan mereka. Pionir akan dapat mengirim pemberitahuan ke tim rujukan mereka dan anggota lingkaran keamanan untuk meminta mereka melakukan KYC. Tim inti juga akan memposting pengumuman yang akan mengingatkan pengguna untuk mengunggah dokumentasi KYC mereka. Pertanyaan: kapan saldo Pi akan ditransfer ke dompet utama mereka untuk perintis yang telah mengirimkan dokumentasi KYC? Jawaban: mengirimkan dokumen saja, peserta pilot KYC, atau bahkan diautentikasi sebagai orang dalam dokumen yang diajukan, Yoti KYC, hanyalah bagian dari proses Pi KYC. Pemeriksaan tambahan seperti pencocokan nama, pelanggaran sebelumnya terhadap ketentuan layanan dan kebijakan Pi dan verifikasi kepatuhan peraturan perlu dilakukan, yang semuanya akan merupakan lulus Pi KYC. Secara umum, setelah seorang perintis telah mengirimkan dokumentasi KYC mereka, ia perlu melalui proses verifikasi, yang melibatkan verifikasi identitas seseorang dan kepatuhan terhadap ketentuan layanan Pi Network. Bagi para perintis yang melewati proses verifikasi ini, saldo Pi mereka akan dapat ditransfer dan ditransfer ke dompet utama mereka dalam batch. Pertanyaan: berapa lama perintis harus menunggu persetujuan setelah mengirimkan dokumentasi KYC mereka? Jawaban: waktu pemrosesan dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Bagi para perintis yang berpartisipasi dalam aplikasi KYC Pilot melalui browser Pi, perintis ini akan menjadi yang pertama diproses setelah fungsionalitas verifir manusia ada, yang mungkin dalam waktu sebulan. Tujuan memiliki pilot KYC bukan hanya bagi para perintis untuk mendapatkan persetujuan, tetapi mereka juga membantu meningkatkan aplikasi KYC itu sendiri. Setelah validator dapat memverifikasi aplikasi dalam aplikasi KYC, kemajuan aplikasi akan tergantung pada ketersediaan validator yang dapat dipercaya per negara. Ini dapat berkisar dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Itulah mengapa penting bagi masyarakat untuk memotivasi validator yang cukup untuk bergabung dengan tenaga kerja dan membantu memverifikasi para perintis di negara mereka setelah portal validator terbuka. Jika seorang perintis telah mengirimkan banding pembaruan nama, maka waktu tambahan mungkin diperlukan. Selain verifikasi identitas, hasil KYC juga akan tergantung pada pencocokan nama Anda dengan akun Pi Anda, penyaringan terhadap AML pemerintah dan daftar sanksi anti-terorisme, dan jika akun tersebut memiliki skrip atau riwayat violasi kebijakan. Pertanyaan: bagaimana pengguna akan diberitahu apakah mereka telah melewati KYC atau tidak? Jawaban:
Seorang perintis dapat memeriksa status KYC mereka di dalam aplikasi PKYC melalui browser Pi, di mana mereka mengirimkan dokumen. Pertanyaan: apa yang terjadi pada mereka yang tidak lulus KYC? Apakah akun mereka akan segera dibakar? Jawaban: kegagalan dalam KYC dapat terjadi karena berbagai alasan. Alasan yang berbeda dapat menyebabkan hasil yang berbeda, kesempatan lain untuk mengirimkan kembali aplikasi KYC, banding atau penolakan permanen. Akun Pi tidak akan segera dibakar. Masa tenggang kemungkinan akan diberikan untuk setiap kasus pengiriman ulang dan banding, yang akan diumumkan nanti. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan salam Anda. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan ya. Harap kalau masih belum jelas, kalian ulang lagi dari awal sampai dengan selesai ini. Tentunya di situ kalian akan lebih memahami ya terkait KYC ini, yang mana tadi sudah dijawab juga mengapa ada yang namanya KYC masih dalam proses gitu ya, dan belum di ACC oleh pihak Kortim. Tentu sudah terjawab juga tadi. Dan bagi yang belum lulus KYC juga harap bersabar ya. Maksudnya yang belum menerima undangan KYC harap bersabar. Tentunya kedepannya akan lebih dipermudah lagi ya untuk melakukan KYC ini. Karena kalian, asal kalian tahu aja ya, di aplikasi Pi Network, kalau kita klik di garis 3 di pojokan itu, di situ nanti kita masuk ke menu profil maksudnya di menu MyNet. Di situ kita masuk ke poin-poin penting di situ ya. Di bagian poin nomor 8 itu kan nanti ke depannya akan bisa dari offline kalian ya. Seperti misalnya saya pengundang kalian gitu ya. Saya bisa memberi undangan KYC ke kalian gitu ya. Di situ ada notifikasinya seperti itu. Atau pemberitahuannya seperti itulah ya, di poin nomor 8. Namun sekarang masih dalam coming soon ya, masih dalam belum bisa gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Dan oke, semoga tercerahkan dan selalu semangat sahabat pioner semua. Jangan lupa klik petirnya setiap 24 jam sekali ya. Selalu konsisten, maka keberhasilan akan kalian capai ke depannya ya. Dan oke, saya cukupkan sampai di sini dulu untuk informasi kali ini, dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.